Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marusiana. Kali ini kita kembali akan mengulas peraturan perundang-undangan di Kabupaten Maros. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2005 tentang berpakaian muslim dan muslimah di Kabupaten Maros. Jadi, simak video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat mengupdate informasi-informasi yang bermanfaat seputar Kabupaten Maros. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2005 tentang berpakaian muslim dan muslimah di Kabupaten Maros merupakan salah satu peraturan daerah yang cukup kontroversial. Komnas Perempuan bahkan pernah melakukan kajian terhadap perda ini karena dianggap sebagai salah satu perda yang mengandung konten diskriminatif dan tidak responsif gender. Peraturan daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan patokan norma dalam berpakaian muslim dan muslimah kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan berpakaian muslim dan muslimah berdasarkan peraturan daerah ini adalah membiasakan diri berpakaian muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, serta membentuk sikap dan kepribadian muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia. Fungsi berpakaian muslim dan muslimah berdasarkan pasal 4 perda ini yaitu menutup aurat, menghindari fitnah, identitas, citra diri dan agama, kesehatan dan keindahan, serta bernilai ibadah. Pada pasal 5 perda ini diatur mengenai kewajiban setiap karyawan atau karyawati pada lingkup pemerintah daerah dan anak didik yang beragama Islam untuk berbusana muslim dan muslimah. Sementara bagi masyarakat umum yang beragama Islam hanya bersifat himbauan. Hal ini sebenarnya cukup aneh, sebab pada prinsipnya sebuah peraturan perundang-undangan itu bersifat memaksa. Artinya, materi yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan harus tegas, konkret, dan memiliki daya ikat, sehingga penegakannya dapat dilaksanakan. Untuk hal-hal yang bersifat himbauan, sebenarnya bisa dibuat dalam bentuk surat edaran atau naskah dinas lainnya. Berpakaian muslim dan muslimah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan pada kantor-kantor pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah, lembaga-lembaga pendidikan formal dan non-formal, serta acara-acara resmi dan acara lainnya. Bagi masyarakat yang ingin mengadakan hiburan atau pesta, harus membuat pernyataan sanggup menampilkan suasana pakaian yang islami. Hal tersebut juga berlaku untuk kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk kegiatan olahraga. Khusus untuk acara adat, wajib mencantumkan ketentuan berpakaian muslim dan muslimah dalam undangan. Pada pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 perda ini, dapat kita lihat ketentuan mengenai standar berpakaian muslim dan muslimah bagi karyawan atau karyawati dan peserta didik, di mana untuk karyawan harus memakai celana panjang dan baju lengan panjang atau pendek, sementara untuk karyawati wajib memakai baju lengan panjang dan menutup pinggul, memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki, dan memakai kerudung yang menutup aurat. Untuk anak didik laki-laki, memakai celana panjang atau pendek dan baju lengan panjang atau pendek. Sementara untuk anak didik perempuan, wajib memakai baju lengan panjang yang menutupi pinggul dan dada, memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki, dan memakai kerudung yang menutupi aurat. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan perda ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan pasal 11, yaitu bagi karyawan atau karyawati lingkup pemerintah daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai. Bagi anak didik dikenakan sanksi secara bertingkat, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis yang ditembuskan kepada orang tua wali, dan penerapan sanksi disiplin di sekolah. Sementara bagi penyelenggara acara yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan dapat dihentikan acaranya. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh bupati dan atau pejabat lain yang ditunjuk serta seluruh lapisan masyarakat. Peraturan daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam dan berdomisili dan atau bekerja dalam wilayah Kabupaten Maros. Bagi karyawan atau karyawati
anak didik, serta masyarakat yang non-Islam, busananya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi agama masing-masing. Peraturan daerah ini berlaku efektif 1 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2005, dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros tahun 2005 nomor 24. Menurut admin pribadi, peraturan daerah ini memang sudah seharusnya ditinjau ulang. Selain karena materi pengaturannya yang tidak tegas, urgensi materi yang diatur juga tidak begitu substansial, dalam artian bahwa dengan ada atau tidak adanya peraturan daerah ini, setiap muslim dan muslimah tetap memiliki kewajiban untuk menutup aurat sesuai ajaran agama Islam. Peraturan daerah ini mungkin dibentuk pada saat memang belum terlalu banyak masyarakat yang menggunakan busana yang islami dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam perkembangannya, beberapa tahun terakhir dapat kita lihat baik pegawai pemerintahan maupun anak sekolah dan masyarakat umum, utamanya kaum perempuan, lebih banyak yang sudah menggunakan hijab serta pakaian yang menutup aurat, meskipun memang masih ada yang tidak menggunakan pakaian yang islami dalam kehidupan sehari-hari. Namun paling tidak, masyarakat Maros secara umum masih memegang teguh etika dan nilai-nilai kesopanan dalam berbusana. Selain itu, meskipun perda ini sudah sangat lama berlaku, namun penegakannya masih kurang optimal, bahkan sama sekali tidak jalan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa ketentuan dalam perda ini secara teknis memang sulit dilaksanakan. Misalnya ketentuan mengenai pernyataan sanggup menampilkan suasana pakaian yang islami bagi masyarakat yang ingin mengadakan hiburan atau pesta, serta mencantumkan ketentuan berpakaian muslim dan muslimah dalam undangan, yang apabila tidak dilaksanakan dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, bahkan hingga penghentian acara. Secara substansi, pengaturan ini memang sangat baik, namun secara kultur dan struktur agak sulit diterapkan, sebab pelaksanaannya membutuhkan akulturasi, pengintegrasian dan penyesuaian dengan regulasi perizinan, pemerintahan desa, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta mekanisme penegakan peraturan daerah. Demikian pembahasan kita kali ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share apabila kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini. Sampaikan tanggapan serta pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa dan terima kasih.